Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Nurul Huda, guru kita Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa allimna ta'wil. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita hari ini akan lanjutkan pembahasan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita akan bahas mulai dari bab ke-58, insya Allah akan dilanjutkan bab ke-59 karena hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab ini tidak banyak, pendek saja. Misalnya dalam bab 58 hanya ada satu hadis, tetapi antar bab ini masing-masing memiliki hubungan. Karena itu meskipun babnya beda, tetapi ada hubungan antara satu bab dengan bab berikutnya. Apa tema yang kita bahas hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Huda? Hari ini kita akan membahas bab jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Bab yang berbicara tentang bolehnya kita menerima pemberian dari orang lain dengan catatan min ghairi mas'alah, kita tidak minta-minta dengan orang itu. Jadi orang yang memberi kita. Seperti kata Ustadz Ali tadi, kalau ibu ngasih hadiah beliau terima, tapi beliau nggak minta gitu. Jadi boleh kita menerima tanpa meminta-minta. Wah, ini menarik ini, karena bentar lagi mau nyoblos pilpres. Biasanya banyak orang baiknya, betul? Saking baiknya memberi tanpa diminta-minta. Kalau mau dekat nyoblos tanpa diminta, biasanya kita diberi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar radhiyallahu anhum qala, dari Salim bin Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Siapa Salim ini? Salim ini anaknya Abdullah. Abdullah ini siapa, ibu-ibu? Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab. Jadi Salim ini adalah cucunya Umar bin Khattab. Kata Salim, saya dapat riwayat ini dari saya punya ayah. Nama ayah saya Abdullah bin Umar. Apa riwayatnya? Begini kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a fa'aqulu. Satu ketika, kata kakeknya si Salim, yaitu Abdullah bin Umar, saya ini maksudnya adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi yang apa namanya, yang berinteraksi dengan Nabi dalam riwayat ini adalah Abdullah bin Umar. Beliau bilang, satu ketika saya dikasih sesuatu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian saya mengatakan kepada Nabi, memberi saran kepada Nabi, fa'aqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni ya Rasulullah. Wahai Nabi, kalau boleh sesuatu yang engkau beri ke saya ini
berikan saja kepada orang yang lebih afqar, yang lebih membutuhkan daripada saya. Sebenarnya maksud Abdullah bin Umar ini bagus. Dia sudah mampu merasa tidak butuh lagi diberi sesuatu oleh Nabi SAW. Kan beda sama kita tuh. Udah ada, ya kan? Tetapi ngomong ke orang-orang bahwa kita nggak punya. Abdullah bin Umar enggak. Dia sadar bahwa dia sudah berkecukupan dan Nabi memberikan sesuatu kepada dia, dan dia bilang, ya Rasul, kalau boleh nih saya saran aja, boleh kasih ke yang lebih butuh dari saya. Apa tanggapan Nabi? Faqala khudhu, ambillah yang saya kasih ini, ambillah yang saya beri ini. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwalhu, ambillah yang saya beri ini selagi engkau tidak meminta-minta. Jadi kalau kita nggak minta-minta, kita diberi sama orang, ambil dengan catatan jangan minta-minta. Ambil dulu, jangan nggak diambil, ambil. Tetapi fa in syi'ta kulhu, kalau kamu mau makan atau kamu mau pergunakan yang orang beri ke kamu itu untuk dirimu, silahkan kalau dia halal. Wa in syi'ta tasaddaq bihi. Tetapi kalau kamu merasa kamu udah cukup, tidak butuh lagi, kamu mau sedekahkan, kamu mau distribusikan ke orang, kamu mau kasih ke orang, juga nggak ada masalah. Dan ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita dikasih sesuatu sama orang, jangan langsung ditolak, diambil. Berarti sudah jadi milik kita. Setelah jadi milik kita, kita mau konsumsi untuk diri kita, monggo, boleh. Atau Ustadz, saya udah berkecukupan ini, saya udah banyak bener, saya kasih ke tetangga saya aja ya, yang lebih membutuhkan, boleh. Apa hikmahnya ibu-ibu, bapak-bapak? Apa hikmahnya? Hikmahnya, hadis ini mengajarkan kita agar terhindar dari satu israf, berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh. Sebenarnya kita masih banyak beras di rumah, cuman karena ada yang sedekah gitu kan, sementara kita punya tetangga atau saudara yang gak punya beras, mumpung gratis, tapi kita ambil aja buat diri kita, kita nggak kasih ke orang, nah, gitu kan. Dan hadis ini mengajarkan ambil dan kasih ke orang. Nah, yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita berbagi pahala. Bayangkan, saya ngasih ke ibu, oke? Lalu kemudian ibu tolak. Ibu kan kalau ibu nolak berarti kan saya dapat pahala, ibu kan tidak dapat, gitu kan? Tapi begitu saya kasih ibu, ibu terima dan ibu kasih ke orang, ibu dapat pahala nggak? Dapat. Kayak MLM syariah. Jadi ambil dulu. Begitu diambil, lihat saya butuh atau enggak ya, saya masih banyak stok enggak ya. Oh, saya nggak butuh nih, saya udah cukup lah, kasih ke orang. Atau kalau tidak mau kasih semuanya, kasih setengahnya, setengah buat kita makan, setengah buat orang, tidak ada masalah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, agar kita menjaga perasaan orang yang muhsinin, orang yang sedekah dengan kita. Kalau kita tolak, ada potensi dia punya hati sakit, ada potensi dia punya perasaan kecewa. Padahal saya ini memperhatikan kamu loh, saya kumpulin harta saya ingat kamu loh, saya pengen beri ke kamu, ketika saya beri kamu nggak mau. Ini mengecewakan orang. Jadi salah satu adab yang diajarkan oleh hadis ini adalah irdha'un nas, bagaimana kita membuat hati manusia itu senang dengan kita.
Caranya ambil sedekahnya, tetapi kalau kita merasa cukup berikan ke orang. Ini kayaknya akhlaknya jamaah Riyadhus Shalihin banget ya. Kalau diambil, kalau dikasih diambil gitu. Habis itu dikasih lagi ke orang. Masya Allah. Ya Bu ya, Bu, ibu-ibu, Bu, alhamdulillah. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma la fala tutbi'hu nafsaka, maka terhadap harta itu janganlah kamu mengejarnya dengan nafsumu, ya, dengan terlampau berlebihan. Begitu nasihat Nabi kepada si Abdullah bin Umar ini. Sebagaimana ada ayat Al-Quran yang sama kita hafal, alhaakum at-takatsur hatta zurtum al-maqabir. Alha yulhi ilhaan. Kata para ulama tafsir, maknanya adalah orang ini gara-gara mengejar dunia, dia lupa dengan sesuatu yang lebih wajib untuk dirinya. Itu namanya ilha, dilarang oleh agama. Makanya ayat itu mengatakan alhaakumut takatsur. Ada dua bentuk kata, ada alha yulhi ilhaan, ada lagi kata la'ibah. Sama-sama bermakna bermain-main dan sibuk terhadap sesuatu. Tapi bedanya begini. Kalau saya sibuk main game di handphone, lalu dengan sibuk itu saya lupa makan. Saya lupa makan gara-gara sibuk main handphone, akhirnya saya telat makan. Namanya bukan alhaakumut takatsur, tapi al-ab. Ada alha, ada al-ab, ada ilha, ada al-ab. Jadi orang yang sibuk dengan sesuatu hingga melupakan sesuatu yang lain, tetapi sesuatu yang dia lupakan itu sama-sama tidak wajib hukumnya. Paham nggak kira-kira? Itu la'iba, diksinya la'iba. Tapi kalau saya sibuk main handphone sampai lupa sholat, namanya alhaakumut takatsur. Paham nggak nih kira-kira nih? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Ibu nih, ibu sibuk belanja ke mall, misal shopping, ya, muter cari daster, mana keluaran model terbaru yang bunganya banyak motifnya. Daster mama kan biasanya begitu tuh, bunganya banyak, yang saking suburnya. Saking sibuknya dia belanja ke mall, dia sampai lupa ngapain? Dia sampai lupa ngaji, dia sampai lupa sholat. Namanya laiba atau alha. Dia sibuk dengan sesuatu yang tidak wajib hingga melupakan sesuatu yang wajib. Itu namanya alhaakumut takatsur. Tetapi kalau ibu sibuk belanja, gara-gara sibuk belanja akhirnya lupa bawa handphone, ya nggak masalah. Itu nggak mati gara-gara nggak bawa handphone, cuman kesulitan aja. Apalagi sekarang mau bayar pakai QRIS, mau transfer pakai handphone, ya, berangkat masuk tol, tolnya habis ngisinya lewat handphone, ya. Tetapi tidak sampai disebut alhaakumut takatsur. Ada orang yang sibuk main catur, akhirnya lupa sholat. Ini alhaakumut takatsur. Ada orang yang sibuk mancing, akhirnya lupa sholat. Alhaakumut takatsur. Ada orang yang sibuk miara burung,
isi kepalanya burung terus tuh. Hobi miara burung, sarangnya banyak, sangkarnya banyak. Tapi orang ini masih nyempetin ngaji, orang ini masih nyempetin sholat, orang ini masih nyempetin ke majelis taklim. Dia bukan alhaakumut takatsur, diperbolehkan. Ini masalah. Masing-masing kita kan punya hobi, boleh, gitu kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu janganlah kita mengejar dunia terlampau berlebihan. Begitu kata hadis ini, sehingga ada orang yang gara-gara ingin kaya instan, cepat, dia cari dunia dengan cara yang instan, dengan cara meminta-minta. Dengan cara meminta-minta. Dan hadis ini, bab ini mengajarkan kita boleh mengambil sesuatu dengan catatan kita tidak meminta-minta. Lalu kemudian qala Salim, berkata cucunya, berkata anaknya Abdullah bin Umar. Apa kata Salim? Fakana Abdullah, saya bersaksi bahwa ayah saya Abdullah itu la yas'alu ahadan syai'a wa la yaruddu syai'an u'tiyahu. Setelah dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejak saat itu ayah saya Abdullah bin Umar tidak pernah meminta-minta kepada orang lain dan tidak pernah menolak pemberian orang lain. Nah, ini Salim bin Abdullah, anaknya kasih testimoni tentang keluhuran akhlak ayahnya, ya, yang bernama Abdullah bin Umar. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan akhlak yang semacam ini. Ini akhlak namanya akhlak al-iffah, ya. Kita tidak meminta-minta kepada makhluk, tetapi kita diberi oleh seseorang, ambillah perkara kita mau konsumsi untuk diri kita atau untuk kita sedekahkan lagi, maka itu boleh-boleh saja. Bab yang kedua, babul hathi alal akli min amali yadihi wa ta'affuf bihi anis su'al wa ta'arrud lil i'ta'. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis dan ayat-ayat yang memotivasi kita agar hendaknya kita lebih termotivasi makan, hidup dari hasil kerjaan kita sendiri. Dan kita tidak menjadi peminta-minta. Nah, ini lanjutan lanjutan babnya. Ya, lanjutan babnya. Bab yang sebelumnya berbicara tentang bahwa kita boleh menerima pemberian dari orang lain dan tidak meminta-minta. Selagi tidak minta-minta. Pertanyaannya gini, Ustadz, kenapa kita nggak boleh minta-minta? Dijawab oleh bab berikutnya. Karena Nabi mengajarkan kepada kita lebih bagus makan, hidup, minum, tidur, lewat hasil jerih payah keringat kerja kita sendiri daripada minta-minta. Begitu tanasubnya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama, surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Kalau salat Jumat udah selesai dilaksanakan, fantashiru, maka menyebarlah fil ardi, ke seluruh penjuru bumi ini, wabtaghu min fadlillah, Anda boleh bekerja cari fadlnya Allah, cari rizkinya Allah, cari nafkah, boleh lakukan transaksi jual beli, tidak terlarang. Itu makna ayat ini. Ibu-ibu, ini surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini turun
pada masyarakat Arab kala itu, di mana mereka punya tradisi jual beli yang luar biasa. Punya tradisi jual beli yang luar biasa. Bahkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir dijelaskan, Thahir Ibn Ashur, mereka di awal-awal sholat Jumat disyariatkan, Allahu Akbar, begitu, sudah azan, selagi belum sholat, khotib lagi ngomong, mereka masih keluar melayani pembeli. Sudah duduk di masjid, tetapi ada yang ngomong, Fulan, Anda dicari customer, ada yang mau beli itu cabai sekilo. Dia keluar lagi dari masjid, ngasih ke pelanggannya. Udah transaksi jual beli, dia masuk lagi ke masjid. Ya Allah. Ini orang Arab memang sukanya jual beli. Ini salah satu budaya positif dari orang Arab. Mereka punya keahlian jual beli. Bahkan ada satu surat yang khusus memuji keahlian skill trading jual beli mereka ini. Surah apa? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita wassaif. Mereka melakukan transaksi jual beli di musim dingin, di musim panas, ke mancanegara. Dan yang paling terkenal, suku yang paling terkenal melakukan transaksi jual beli, salah satunya adalah suku Quraisy. Suku yang paling disegani, dan dari suku ini Nabi dilahirkan. Kenapa mereka dihormati dan disegani di pasar-pasar kalau di kita apa ya? Kenapa orang Quraisy itu di masa lampau begitu dihormati? Kalau mereka berdagang ke satu tempat, ke mancanegara, berpindah-pindah, tidak ada yang merampok, tidak ada yang membegal, tidak ada yang berani melukai. Salah satunya karena mereka punya Ka'bah. Makanya ayatnya mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Orang Quraisy, ente ingat, jangan sombong. Orang-orang menghormati Anda berbeda dengan suku yang lain. Kalau suku yang lain melakukan jual beli, dia hijrah dari negaranya ke negara lain, dia jual beli, di tengah jalan dirampok dagangannya, dirampok untungnya, nggak pernah aman. Tapi begitu orang Quraisy lewat, aman-aman aja. Kenapa? Kamu jangan sombong. Yang membuat kamu dihormati bukan kesukuan kamu, bukan. Kenapa? Karena ada Ka'bah, tempat di mana kamu tinggal. Karena itu kamu harus bersyukur. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan yang punya Ka'bah itu. Sembah Tuhannya. Selama ini kamu menikmati fasilitas infrastruktur Ka'bah yang diciptakan Tuhan di sana, tapi kamu lupa dengan Tuhan yang punya Ka'bah. Jadi orang nggak berani ganggu orang Quraisy. Kenapa? Karena begitu mereka diganggu, mereka nanti yang ganggu tidak akan mungkin bisa haji. Karena begitu haji ke Mekah akan ditutup portalnya. Oh, kamu yang ganggu kami dulu ya, nggak boleh masuk. Jadi orang takut. Pinter ini. Tetapi mereka nggak bersyukur, ya kan? Nggak mau menyembah Allah. Bahkan Nabi lahir dari suku mereka sendiri, mereka perangi, mereka usir. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi salah satu skill orang Arab adalah skill jual beli, berdagang. Pinter sekali, ya kan? Makanya salah satu thariqah dakwah ketika masuk ke Nusantara menyebarkan Islam, para pendakwah itu, para duat adalah lewat cara dagang. Mereka datang ke Indonesia, mereka melakukan perdagangan, menjual komoditi barang-barang mereka dari negara mereka, mereka jual ke sini, yang di sini mereka jual ke negara mereka, mereka hijrah ke sini, beranak pinak, nikah dengan warga Indonesia, seterusnya dan seterusnya. Dan di saat yang sama mereka menyebarkan Islam. Jadi nyampe ke Indonesia tidak mengatakan ittaqullah, nggak langsung begitu, bertakwalah kepada Allah, lari orang. Orang masih agamanya Hindu, masih animisme, masih nyembah pohon, masih nyembah macam-macam. Apa yang mereka lakukan? Berdagang.
melakukan akulturasi, adaptasi dengan budaya setempat, nikah dengan penduduk lokal, beranak pinak, lalu kemudian terjadi persaudaraan sambil mereka berdagang, sambil mereka berdakwah. Jadi, dagang itu dakwah, ya kan? Berdagang itu dakwah. Masya Allah. Kayaknya salah satu skill Nabi juga apa? Berdagang. Ya. Salah satu skill Nabi adalah berdagang. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdagang itu kelebihan bangsa Arab sekaligus kekurangannya. Ya kan? Karena saking cinta dengan aktivitas berdagang, akhirnya mereka ninggalin sholat Jumat. Lebih mau ngelayanin pembeli daripada ngelayanin khotib sedang ceramah. Maka turun ayat, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fas'au ila dzikrillah, segera kamu ingat Allah, datang ke masjid, buru-buru, waktunya dikit, tinggalkan jual beli kamu, tinggalkan transaksi bisnis kamu. Begitu kata ayatnya. Baru dilanjutkan oleh ayat ini, nanti kalau sudah kamu selesai sholat, tenang, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kamu boleh langsung keluar dari masjid, cari fadlnya Allah, cari nafkah, cari rizki. Masya Allah. Ini ayat ini sebenarnya sindiran nih. Ya, ada orang yang memaknai ayat ini terlampau letterlek, terlampau skriptual, terlampau tekstual. Dia bilang, oh, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau kamu udah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi, ada huruf fa nih, berarti maknanya langsung. Berarti abis sholat langsung keluar aja dari masjid. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum ke kiri, langsung keluar. Fantashiru fil ardi. Bunyi ayatnya ini katanya, fantashiru fil ardi. Ayat ini sebenarnya sarkas, menyindir, karena orang Arab saking cintanya jual beli, sampai-sampai khotib sedang ceramah masih sempat ngelayani customernya yang pengen jual, pengen beli. Akhirnya kata Allah kira-kira begini, udah ente tutup dulu dagangan, entar kalau mau berdagang banget, habis sholat langsung buka toko, kira-kira begitu. Ya, tetapi kan habis sholat kan kita istighfar dulu, ya enggak? Nah, itu kan salah satu wiridnya Nabi. Nabi selesai sholat istighfar 3 kali dan seterusnya, munajat kepada Allah dan seterusnya. Dah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah fadlnya Allah. Fadl ini maknanya banyak kata para ulama tafsir. Maknanya bisa rizki, materi, bisa kesehatan, bisa menjenguk orang sakit, bisa menuntut ilmu, banyak. Jadi selesai sholat itu maknanya bukan hanya cari rizki, buka toko, buka kios, buka dagangan, bukan hanya itu maknanya. Habis sholat Jumat Anda silaturahim, itu fadlnya Allah. Habis sholat Jumat Anda nanya kabar ke orang, itu fadlnya Allah. Habis sholat Jumat Anda menjenguk orang sakit, itu fadlnya Allah. Habis sholat Jumat ternyata ada mayit yang wafat, Anda ikut nyolatin, itu fadlnya Allah. Fadl itu maknanya adalah kelebihan, sesuatu yang lebih di luar modal, itu namanya fadl. Kalau modal saya 100, modal saya tidak kepake, tetapi saya dapat 200, modalnya utuh, saya dapat 200, namanya fadl. Kenapa Allah menggunakan kata-kata fadl? Supaya orang Arab yang hobi jual beli itu kan mikirnya untung, namanya aja bisnismen, yang mereka pikir apa? Untung. Begitu dengar kata-kata fadl, wih, untung nih, laba. Wah, jadi kalau kamu habis sholat Jumat, segeralah keluar dari masjid, cari untungnya, labanya. Bukan main-main, labanya Allah lagi, min fadlillah. Kalau kamu transaksi jual beli, namanya baru bai', jual beli. Tetapi kalau kamu, perhatikan, kalau kamu jual beli tapi melupakan sholat, namanya bai', jual beli. Tapi kalau kamu
ingat Allah, sholat, baru jual beli, namanya fadl. Keuntungan yang berlipat-lipat. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah. Padahal di ayat 9 Allah menggunakan kata bai'. Di ayat 10 Allah menggunakan kata fadl. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada ulama yang mengatakan, apa hukumnya orang yang transaksi jual beli ketika sholat Jumat dilaksanakan? Ini transaksinya tercela, ya, dilarang. Tentu bagi orang yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat, dia bukan musafir, lalu kemudian dia bukan anak-anak, ya, dia waras, bukan orang gila, dia mukallaf, akil dan baligh, ya, dia kena beban hukum untuk melaksanakan sholat Jumat, tetapi dia melakukan transaksi jual belinya, transaksinya tercela. Bahkan kata Imam Al-Baghawi, ini transaksinya terlarang. Kalau terlarang berarti tidak sah akadnya, jual belinya. Bayangkan tuh, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu yang punya suami, suaminya ngantor, suaminya kerja, suaminya berdagang, ingetin, bang, mas, pak, ya, nanti kalau sholat, ini hari Jumat ya, mama pengennya lihat ayah kalau Jumat itu agak cepat dikit ke masjid. Kenapa? Kemarin baru ngaji sama Ustadz, transaksi yang tercela dan terlarang adalah ketika ada transaksi saat dimana khotib sudah naik mimbar dan azan kedua sudah dikumandangkan. Ya, tergantung, kalau masjidnya azannya pertama, berarti kan khotibnya udah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotibnya duduk, muadzinnya naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu khotib udah naik mimbar, maka terlarang transaksi jual beli. Bayangkan tuh. Tapi kalau azannya kedua, ada azan yang kedua kali, maka yang dihitung dari azan yang kedua, terlarang. Maka tinggalkan transaksi jual beli. Yang paling repot adalah, yang paling cerdik, yang paling pinter, ada orang supaya dia tidak kena hukum ini, transaksi jual beli saat khotib udah naik mimbar, dia transaksinya di dalam masjid sebelum khotib naik mimbar. Sekarang udah ada all shop, Tokopedia, ya kan, Shopee, Anda bisa transaksi jual beli, nggak mesti ke pasar, ada pasar online sekarang. Coba, bagaimana itu? Bahaya kan? Meskipun ada pendapat di beberapa literatur fikih yang tidak diperkenankan itu transaksi orang yang di luar masjid, yang terlarang, yang di luar masjid, dia belum ada niat menuju masjid, sementara khotib sudah naik mimbar, terlarang. Bagaimana kalau sudah di dalam masjid? Hukumnya makruh, dibenci, karena di masjid bukan transaksi jual beli. Maka lindungi masjid dari transaksi jual beli, hati-hati, jangan sampai transaksi jual beli di dalam masjid, sesuatu yang dibenci. Bahkan la arbahallahu tijaratak, Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada jual belimu di dalam masjid. Nah, kalau di luar masjid boleh, kalau di dalam masjid ini ruang utama masjid nggak boleh transaksi jual beli, ya. Dia megang handphone gitu kan, ustadznya ceramah ngajar Riyadhus Shalihin, kata ustadznya, kayaknya ini jamaah saya yang satu ini rajin, setiap saya ceramah kayaknya dia buka aplikasi note, dia catat ceramah saya. Oh ternyata enggak, lagi check out keranjang kuning. Jangan, itu sedang transaksi, dibenci. Termasuk transaksi yang dibenci di dalam masjid adalah transaksi politik. Pilih ini ya, pilih fulan ya, pilih itu ya, la arbahallah tijaratak. Tidak akan mendapat keuntungan kamu. Oke, mungkin kamu dunianya untung, gara-gara kamu kampanye di dalam masjid kamu dapat untung, tapi akhiratmu rugi. Nggak boleh. Terus kalau mau kampanye di mana? Jangan dalam masjid. Bisikin ke calonnya,
lu pakai modal dikit dong. Jangan kampanye di dalam masjid. Undang kita-kita nih jamaah masjid, lu sewa hotel. Biar kita duduk di hotel, makan gratis, dengerin kampanye lu. Gitu ngomongnya. Paham gak? Cocok gak kira-kira nih? Itu harus cerdas. Enak bener dalam masjid. Dia kagak nyewa. AC udah dapet. Jamaah datang membludak. Masjid. Karpetnya udah cakep nih. Atasnya ada awan gratis lagi nih. Enak bener dia kampanye itu. Habis itu dicoblos sama orang. Haram, DKM-nya berdosa. Gak boleh. Nah, harus dijaga ini masjid. Gak boleh. Terus kalau mau kampanye, Ustaz, ini ada orang baik ini. Ini harus disosialisasikan. Boleh, bener. Tapi jangan di masjid. Di luar masjid. Hah? Di hotel, di tanah lapang. Boleh, gak ada masalah. Di dalam masjid terlarang. Meskipun calegnya pakai sorban segede pelak becak. Hah? Ya mana tahu yang jadi calegnya kiai besar, gitu kan? Pakai gamis, pakai sorban 7 puteran kayak pelak becak begitu tuh. Enggak usah didengerin. Haram. Iya kan? Nggak boleh. Galak bener ya. Ya kudu galak. Nggak boleh, enak aja. Ini masjid tempat mulia ini. Nyumbangnya cuman karpet, begitu nggak kepilih karpetnya ditarik lagi. Kita kena dosanya. Dosa kita. Itu kayak hukumnya sama kayak kita meludah masjid. Hukumnya sama kayak kita ngotorin masjid. Hukumnya sama kayak kita buang najis ke masjid. Nggak boleh. Tapi ngomongin politik boleh. Contoh, DKM membuat tema politik menurut Islam, atau begini kira-kira, cara pemimpin kriteria Al-Quran, boleh, tanpa jual beli, tanpa menunjuk fulan, pilih fulan ya, boleh. Boleh. Ini sering terjadi di masjid. Ada PHBI, ada caleg yang datang numpang kata sambutan. Ya kan? Lalu kemudian ya mau nggak mau karena masjidnya udah dikasih air minum gratis, konsumsi gratis, panitia dibantu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang kita sudah tahu, tetangga kita Pak Haji Fulan ini ingin mencalonkan, haram di dalam masjid. Kalau Anda mau buat di lantai bawah, haram. Atau buat di luar, di panggung, boleh. Jangan di ruang utama, ini sakral. Paham gak nih kira-kira? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ngomong gini banyak yang gak suka nih. Emang udah musimnya nih gimana? Saudara yang dimuliakan Allah, dah gitu dah. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ya. Kita disuruh untuk setelah selesai salat Jumat, fantashiru, kata perintah. Menyebarlah kamu ke seluruh penjuru, wabtaghu min fadlillah, cari fadlnya Allah. Apa hukum menyebar ini? Apakah wajib? Kan ini kata perintah, Ustaz. Semua perintah itu kan hukumnya wajib? Tidak. Dalam kaidah usul fikih dikatakan perintah yang datang setelah larangan maka tidak sampai status wajib, tetapi diperkenankan, boleh. Karena ayat ini di ayat 9-nya isinya adalah larangan. Wadharul bai', tinggalkan jual beli kamu. Setelah dilarang baru ada kata perintah. Setelah kamu sholat Jumat, lakukan jual beli. Perintahnya baru datang setelah larangan. Maka hukumnya bukan wajib jual beli setelah sholat Jumat, tidak sampai wajib. Tetapi ya boleh, buka toko lagi boleh, buka warung lagi boleh, gitu loh. Buka kios lagi boleh, ngelayanin pembeli lagi boleh. Jadi begitu caranya ya yang dijabarkan oleh ulama. Jadi kita dicela transaksi jual beli bagi orang yang sudah cukup syarat menjadi makmum sholat Jumat, tetapi dia masih melakukan transaksi saat dimana khotib sudah naik mimbar. Bahaya sekali, itu terlarang, tercela. Maka bagaimana caranya DKM misalnya
bagaimana ekonomi tetap hidup, UMKM tetap hidup, orang tetap bisa sholat Jumat, maka didata ada berapa UMKM jamaah yang rutin ngaji di sini, atau warga kompleks ini dia punya usaha rumahan apa aja, didata. Oke, masjid beli punya kamu, nanti kami sebarkan kupon infak ke jamaah setiap Jumat. UMKM-nya terangkat, orang mau berinfak ada jalan. Itu yang kami lakukan di masjid kami itu. Jadi didata siapa yang punya produk makanan, dibeli, tapi harganya nggak boleh mahal-mahal. Karena biar semua bisa berinfak, ya karena memang niatnya infak sebenarnya. Yang penting jualannya habis gitu kira-kira. Nah itu, yaitu kreatif-kreatifnya DKM lah. Baik, hadis berikutnya, wa an Abi Abdillah Zubair Ibn al-Awwam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah Zubair bin Awam. Siapa Abdullah Zubair bin Awam ini? Abdullah Zubair bin Awam ini salah satu sahabat utamanya Nabi, orang yang dijamin masuk surga, Bu. Jadi Ibu kalau mau tahu salah satu nama yang udah pasti masuk surga, beliau Abdullah Zubair bin Awam, salah satu yang masuk surga. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hawari, pelindung setiaku, kata Nabi. Semua nabi ada pelindungnya, dan pelindungku adalah Abdullah Zubair bin Awam. Karena di perang Badar, Abdullah Zubair bin Awam ini posisinya ada di sayap kanan Nabi. Dialah yang melindungi Nabi dari panah, dari pedang, dari serangan pasukan kafir yang menyerang di perang Badar. Abdullah Zubair bin Awam. Kemana Nabi? Ada Zubair bin Awam. Abdullah Zubair bin Awam. Kemana posisi Nabi pergi? Ada Abdullah Zubair bin Awam. Ini hawarinya Nabi, teman setianya, pelindung setianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, santri setianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, ada karomahnya Abdullah Zubair bin Awam. Salah satu karomahnya adalah dia punya wajah pernah di copy paste, pernah diceplak, apa diceplak tuh? Pernah dijiplak sama malaikat di perang Badar. Jadi tiba-tiba lagi berkecamuk, pasukan muslim kalah kuantiti, kalah jumlah dengan pasukan kafir, perang berkecamuk, lalu Rasulullah melihat Abdullah Zubair bin Awam begitu gesit membasmi musuh. Lalu Rasulullah memberikan instruksi kepada Abdullah Zubair bin Awam, "Hei Abdullah Zubair bin Awam, serang mereka." Begitu kira-kira ya, instruksi seorang komando, serang mereka, kira-kira begitu. Lalu Abdullah Zubair bin Awam, yang wajahnya Abdullah Zubair bin Awam, berkata kepada Nabi, "Aku bukan Abdullah Zubair bin Awam." Saat itu Nabi tahu bahwa sebenarnya itu bukan Abdullah Zubair bin Awam, tapi malaikat yang nyamar jadi Abdullah Zubair bin Awam. Masya Allah, Abdullah Zubair bin Awam wajahnya pernah dijiblak sama malaikat. Kenapa? Saking mulianya orang ini. Nggak mungkin malaikat jiplak wajah kita, iya kan? Nggak mungkin. Yang ada kadang-kadang ada cerita begini, ada kita punya teman atau siapa begitu udah mati, udah wafat, kita bilang, saya kok kayak ngelihat dia itu ya, katanya. Padahal udah wafat lah, siapa itu coba? Malaikat apa setan itu yang Masya Allah ya. Abdullah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ya. Apa kata Abdullah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala
ya'tiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi. Kalau ada orang yang mencari kayu bakar ke gunung, dia cari kayu bakar, dia kumpulin, dia ikat, lalu kemudian dia turun lagi, lalu kemudian fayabi'uha, dia jual itu kayu bakar yang nggak seberapa. Berapa sih harga kayu bakar? Apalagi kalau di Indonesia, ya nggak perlu ke gunung untuk nyari kayu bakar, saking suburnya. Ini konteksnya orang dulu ya, belum ada gas LPG 3 kilo yang subsidi. Jadi orang kalau mau masak pakai kayu bakar. Itu salah satu pekerjaan yang ekonomi kelas bawah pada masa lampau itu adalah penjual kayu bakar. Dan orang ini jual kayu bakar yang dia kumpulkan itu, maka fayakuffallahu biha wajhah. Allah pasti mencukupkan kebutuhan hidupnya, meskipun pas-pasan. Khairun lahu, dan itu lebih baik min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uhu, daripada ada orang yang mengemis-ngemis, minta-minta sama manusia, walaupun dia ngemisnya pakai dasi sama proposal. Mana yang lebih mulia? Orang yang minta-minta tadi, atau si pencari kayu bakar bekerja dengan tangannya sendiri? Mana lebih mulia? Kata Nabi, orang yang cari kayu bakar itu, Abdullah Zubair bin Awam, dia lebih mulia, walaupun pendapatannya pas-pasan, tabungannya nggak ada, depositonya nggak ada, daripada ada orang kaya tapi kayanya hasil minta-minta, malakin orang, bahkan kerjaannya ngumpulin preman agar preman ini bisa jaga proyek, parkir, malakin orang. Itu orang tidak jauh lebih mulia daripada yang ngambil kayu bakar itu. Betapapun yang malakin ini dia konsumsi untuk dirinya atau dia infakkan sebagian ke orang, tetap dia tidak lebih mulia daripada si pencari kayu bakar. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang ini kaya hasil minta-minta, sementara yang satu dia hasil kerja kerasnya sendiri. Masya Allah, luar biasa ya. Ini yang punya perusahaan sendiri, yang punya homemade sendiri, yang punya buka lapangan pekerjaan sendiri. Ini, Masya Allah, ini hadis motivasi nih. Kita sedang belajar tentang al-hath alal akli min amali yadih. Nabi memotivasi agar kita cari makan dengan tangan kita sendiri. Artinya, lebih daripada itu, riwayat ini memberi kita motivasi agar kita tidak berpangku tangan dengan orang lain. Alih-alih bekerja dengan orang lain, tapi kita dimotivasi untuk bekerja dengan skill kita, kreativitas kita, membuka lapangan pekerjaan dengan tangan kita, bahkan kita beri ke orang lain. Masya Allah. Nah, kan orang tua nih ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak ya, kan kita nih yang namanya orang tua ya, dia pengen secure, dia pengen anaknya udah jadi ASN aja dah, jadi pegawai UMR, setelah itu ada pensiunnya. Iya, iya bu ya, bu, betul nggak nih kira-kira nih? Kalau ada yang ngelamar anak ibu dia pegawai negeri, kira-kira terima nggak? Terima ya, udah karyawan tetap, ada pensiunannya, enak ya. Tapi kalau ada yang ngelamar anaknya bukan pegawai negeri, nggak jelas pensiunannya, cuman usaha sendiri, buat roti sendiri dijual, buat homemade sendiri dijual. Nah, ini kadang-kadang kita cenderung nggak pede. Nggak begitu konsepnya, nggak begitu konsepnya. Ya, riwayat ini justru menyuruh kita untuk apa? Untuk apa? Min amali yadih, ya, dengan tangan kita sendiri. Hebat ini kalau ada orang yang buka pekerjaan sendiri, homemade sendiri, dijual. Apalagi sekarang, pasar-pasar online tersedia, ya, asal kita mau rajin saja. Saya kemarin Ustaz Ali umroh, ada pengusaha Karawang, kayanya luar biasa. Dia umroh berenam sama pembantunya, teman saya tuh. Jadi anaknya masing-masing dipegangin. Saya tanya, kerjanya apa?
jual beli online. Hebat banget, saya bilang. Iya, katanya Ustadz, dulu saya karyawan pabrik, terus ada PHK besar-besaran, termasuk saya keluar. Akhirnya saya jual beli casing handphone, di mana ada pasar malam, saya melipir ke sono, saya buka stand, saya jualin. Ada kan yang jual casing handphone di pasar malam tuh, di pasar kaget. Saya bilang, aduh nggak cukup nih kayaknya. Lalu berkembang, dia jual beli online. Penghasilannya sekarang Masya Allah luar biasa. Ya. Apa yang dia nggak punya, mobil semua dia punya, truk. Ya. Yang dia jual beli di all shop itu bukan hanya barang-barang remeh, ya. Kadang-kadang alat-alat berat. Ya. Udah sampai begitu dia jual beli hanya dari casing handphone. Saya bilang, apa resepnya? Tekun, dia bilang. Oh, luar biasa nih. Kita dengar ceritanya enak, tapi begitu dengar tekunnya nggak enak. Ya. Jadi istiqomah dia, tekun, mau capek, luar biasa. Dilalah dia ketemu sama orang Cina, orang Cina ini importir juga. Ya, dia punya link barang dari Cina, masukin ke Indonesia, tapi nggak ngerti ngomong Indonesia. Jadi pas, klik, dia ketemu sama yang lagi butuh, sama yang orang Cina yang juga butuh. Dia bilang, ya sudah, saya yang pasokin barangnya, kamu yang jual. Akhirnya dia layer satu, Pak. Ya kan? Dia nggak punya perantara, dia layer satu, nggak punya modal, cuma disuruh jualin. Ya kan? Disuplai sama yang Cina itu. Harganya bisa naik berkali-kali lipat. Dan yang dia jual, dia bilang, saya Ustadz tiap malam setelah tahajud saya bangun. Ngapain Mas? Saya bilang. Jadi setelah tahajud, saya sholat, saya bangun, saya ngecekin Shopee sama Tokopedia barang apa yang lagi viral diminati orang lain. Cara ngeceknya di jam-jam segitu katanya. Di jam 3, jam 12, jam orang lagi tidur. Dicek tuh ratingnya. Oh ini yang lagi rame. Itu yang dibeli sama dia, dan itu yang dijual sama dia. Saya bilang, pintar nih orang. Luar biasa. Begitu Bu. Iya, ini saya ngomong doang ini. Cerita begini kan mahal ini. Iya. Biar kata nukilan doang, cerita mahal ini. Kalau ngasih ceritain kan kita kagak tahu. Setidaknya kita tahu, oh ada orang yang berhasil dengan jalan cerita seperti itu. Kenapa saya nggak bisa? Kan kira-kira begitu Bu. Iya kan? Akhirnya sekarang orang-orang beli online, toko-toko sama dia jadi toko pertamanya. Jadi Cina, barang Cina lewatnya dia. Baru toko-toko grosiran. Wah, luar biasa. Alhamdulillahnya sedekahnya luar biasa. Jadi bukan cuma gajinya luar biasa, sedekahnya juga luar biasa. Sekarang dia bangun pesantren yatim, semuanya gratis. Cewek, cowok, mulai dari sekolahnya, biaya mondoknya, kitabnya, semuanya gratis. Jadi sedekahnya gratis. Sedekahnya luar biasa, penghasilannya juga luar biasa. Nah ini juga pelajaran. Ya, jangan berhasilnya itu yang jadi pelajaran, sedekahnya itu. Masalahnya kan pendapatan kita menambah, tapi sedekah kita kan segitu-gitu aja. Dulu waktu belum diterima kerja di perusahaan, sedekah kita sebulan 20.000. Udah diterima di perusahaan, diangkat jadi karyawan tetap, gaji UMR, begitu sedekah sebulan sekali 20.000 juga. Belum nikah, sekarang udah nikah 20.000 juga. Kita tuh harusnya angka sedekah kita mengikuti angka gaji kita. Makin bertambah gajinya, makin bertambah sedekahnya. Kudunya kan begitu tuh. Nah, ini nasihat buat kita semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua sama bunyinya kurang lebih. Hadis ketiga, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi bersabda, kana Daud alaihi salam, Nabi Daud kata Nabi, la ya'kulu illa man amali yadaihi. Tidaklah Nabi Daud makan kecuali yang dia makan hasil jerih payahnya. Jadi Nabi Daud kerja dulu baru makan.
Ya, Masya Allah ya. Allah, ini kelasnya Nabi ini. Coba, kalau kita kan jadi ustadz enak bener ini, iya nggak? Pulang taklim dibungkusin buah, Masya Allah, dikantongin keripik, minyak, mie, bukan main tuh. Apalagi di Nurul Huda kadang-kadang saya dibawain pete tuh sama Ustaz Ali itu. Lah pete kan mahal, Bu. Enak bener. Coba Nabi, sekelas Nabi ini kerja dulu baru makan. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Nah, kurang apa kita nih? Masya Allah. Bahkan Nabi Zakaria, karena Zakaria alaihi salam najjaron. Kerjaan Nabi Zakaria itu tukang mebel. Buat lemari, buat kursi, itu multiplex. Itu kerjaannya Nabi Zakaria tuh. Tukang kayu, tukang mebel, Nabi Zakaria. Najjaran, itu tukang mebel. Masya Allah, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini kiainya Siti Maryam. Dulu Siti Maryam ini ibunya Nabi Isa, anaknya Imron, nyantri sama Nabi Zakaria. Beliau kiai juga, atau nabi juga, tapi setelah ngajarin santrinya, beliau kerja juga sampingan. Jadi tukang mebel. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Dan banyak kita punya ulama ya. Di samping beliau punya majelis, setelah beliau ngajar, beliau jual parfum, ya. Beliau jual kopi, banyak. Dan itu bukan aib, bukan jual beli mobil, ada. Bukan aib, bukan sesuatu yang tercela, karena sekelas Nabi pun tukang mebel. Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang kelima, wa anil miqdam. Ini sama dengan hadis yang tadi ya, tentang Nabi Daud. Nabi Daud tidaklah makan kecuali dari hasil jerih payah yang beliau cari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu-ibu, bapak barangkali ada pertanyaan silahkan. Mangga. Ada? Ibu-ibu, bapak? Ya, silahkan. Belum ada? Jam berapa zuhur kita? 12.04 ya? 12 berapa? 3. Kita lanjutin dikit ya di bab yang ketiga ya. Ada fotokopian yang ada ya? Belum ya? Babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis tentang kedermawanan, ayat-ayat tentang kedermawanan dan berinfak, menyalurkan harta di jalan kebaikan, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Semua yang telah kita infakkan, kita salurkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Nah, ini ibu tolong hafal ayat ini ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Bacain ke telinga suami. Bang, Mas, Pak, kalau kamu kasih nafkah ke saya, maka yukhlifuhu, Allah akan ganti. Ya Bu ya? Bu? Betul kan Ibu? Masya Allah, semangat benar bilang betulnya. Kata suaminya, tumben ente hafal ayat. Iya nih katanya, saya hafalin nih tadi di jalan, baru dapat ini, masih anget. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Kalau berinfak diganti sama Allah. Infak sama orang aja diganti, apalagi sama bini sendiri. Begitu kata bininya. Masya Allah. Kata suaminya, luar biasa, amazing. Ayat kedua, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Sesuatu yang kita infakkan di jalan kebaikan, maka pahalanya untuk diri kita sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ya. Dan tidaklah ya kita berinfak itu kecuali atas dasar
mencari ridhonya Allah. Hendaklah kita berinfak itu, menyalurkan harta kita kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ayat berikutnya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan ayat-ayat sejenisnya dan ayat-ayat seterusnya. Jadi orang yang berinfak akan dicukupkan rizkinya. Lalu kemudian Allah Maha mengetahui bahwa kita berinfak, nggak perlu ngasih tahu orang, halo masyarakat saya berinfak ya, nggak perlu ya, nggak perlu juga. Tapi kalau Anda charity di media sosial, boleh-boleh aja. Ini ada orang yang sakit, yuk kita patungan, yuk bantu. Banyak kan sekarang charity kayak begitu, filantropis. Transfer ke rekening ini, nanti ada yang balas tuh di Instagram, panjang umur orang baik gitu. Jadi boleh tuh, nggak ada masalah. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnain. Kita dilarang untuk dengki. Dengki ini penyakit yang berbahaya, bukan hanya menyelakakan diri kita, juga bisa menyelakakan orang lain. La hasada illa fitnain. Dilarang dengki. Istilah lain dari dengki, ghil, syamatah. Ini dengki, nggak suka melihat orang senang, ya. Janganlah kamu dengki kecuali dalam dua persoalan. Boleh dengki bareng-bareng, boleh. Dengki berjamaah boleh. Kapan itu? Satu, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kalau kamu melihat orang itu kaya raya, tetapi kok dia dermawan banget, lalu muncul dalam hati kamu, kok dia bisa begitu ya, saya pengen kayak dia. Maka kalau kamu dengki dengan orang itu boleh. Dengki yang positif. Dengki pengen seperti dia, kaya tapi baik. Yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kalau kamu melihat ada orang yang ahli ilmu, pinter, dan dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya itu, maka boleh dengki dengan orang ini. Oh, ini kok ada orang setiap ngaji Riyadus Sholihin, dia dengar satu hadis di pengajian, dia amalin. Padahal saya sama-sama ngaji di Nurul Huda. Kok dia bisa ngamalin hadis itu, kok saya belum bisa ya? Boleh dengki dengan orang yang seperti ini. Jangan dengki sama yang lain-lain. Oh, ada tetangga beli AC baru, dia yang kepanasan. Ada tetangga beli kompor baru, dia yang keringetan. Ada tetangga beli kipas angin, dia yang kedinginan. Jangan. La hasada illa fisnain. Ya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Imam Al-Ghazali menjelaskan kenapa orang bisa dengki. Banyak faktornya. Salah satu faktornya adalah al-ghadab. Karena dalam diri kita ini punya nafsu ghadabiyah. Jadi gini, dalam diri kita ini saya jelasin ya. Ini perspektifnya Al-Ghazali. Kita ini ada ruh, ada jasad. Kalau nempel ruh sama jasad namanya nafas. Apa? Nafas. Kita sering bilang nafs, atau kita sering bilang hawa nafsu, gitu kan? Padahal hawa sama nafsu beda tuh. Tapi kadang-kadang kita udah terlanjur nyebut hawa nafsu. Kalau disebut hawa nafsu, jelek apa buruk? Buruk ya. Nah, kita jelasin. Kalau ruh sama jasad nemplok, namanya nafs, jiwa, diri. Ini ibu namanya nafas. Tapi kalau ibu nggak ada ruhnya, namanya mayat. Tapi kalau cuman ada ruh nggak ada jasadnya, jin. Tapi kalau ada ruh ada jasad, namanya nafas. Dalam nafas ini kita punya dua musuh. Dalam diri kita ini ada berapa?
Ada syahwatiyah, ada ghadabiyah. Syahwatiyah itu nafsu yang senang dengan sesuatu, suka dengan sesuatu. Suka lawan jenis, suka makan banyak, suka tidur banyak, suka minum banyak, suka harta banyak. Itu namanya syahwatiyah. Yang kedua namanya ghadabiyah. Nafsu benci. Benci kalau ada orang yang ngeritik, benci kalau ada orang yang lebih kaya, benci kalau ada orang yang lebih alim, benci kalau ada orang yang lebih dari kita, benci kalau ada orang yang jabatan. Itu ghadabiyah. Paham nggak? Nah, dalam hidup ini kita selalu berperang dengan dua nafsu ini, syahwatiyah sama ghadabiyah. Jadi musuh internal kita ini ada dua, syahwatiyah, ghadabiyah. Musuh eksternalnya, musuh di luar diri kita ini namanya iblis dan kroni-kroninya. Bentar lagi kan Ramadan. Idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Kalau Ramadan datang, neraka ditutup, surga dibuka, setan digembokin sama Allah. Gitu kan? Ternyata kita pulang sholat tarawih, sendal kita dicolong sama orang di Nurul Huda. Kita nanya, katanya setan digembok. Lah ini setan yang mana nih yang nyolong nih? Nah, kita kudu paham, kita jahat bukan karena penyebabnya cuma setan. Setannya digembok, tapi kan dalam diri kita ada dua musuh yang tadi. Apa tuh? Syahwatiyah dan ghadabiyah. Yang paling ngeri kalau syahwat dan ghadab ini kolaborasi dengan iblis. Itu lebih bahaya. Jadi musuh yang di luar sama yang di dalam kolaborasi buat ngancurin kita. Kalau itu yang terjadi, maka setannya nggak jauh-jauh, diri kita sendiri. Jadi bukan ta'awuznya bukan auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi a'udzubillah min ana. Aku berlindung dari aku. Karena dirinya sendiri sudah setan. Bahaya nggak? Bahaya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kan, nafsu ghadab itu membuat orang dengki, tidak suka. Nah, salah satu penyebab dengki itu, kata Imam Al-Ghazali, kemarahan. Kita marah dengan orang, nggak suka. Karena kita nggak suka, dengki. Atau ta'azzuz, kata Imam Al-Ghazali. Dia pengen nggak ada yang lebih daripada dia di komplek itu. Dia pengen tidak boleh ada orang yang lebih dari dia di tempat tinggalnya. Nggak boleh ada. Harus dia yang lebih. Kalau ada yang lebih, dia harus lebih. Walaupun cuma sebenang. Walaupun cuma setinggi benang. Harus dia yang lebih. Ini mengeluarkan sifat dengki. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi. Karena orang yang dengki itu hidupnya tidak enak. Orang yang punya sifat dengki hidupnya, tidurnya nggak nyenyak. Kenapa? Yang dia pikirin bukan dirinya tapi orang terus. Orang baru beli NMAX, yang dia pikir, dia hafal kapan tanggal jatuh temponya tiap awal bulan, dia tahu tuh tanggal berapa ngambilnya. Nah, bahkan kalau dia punya tetangganya ada pembantunya di interview. Gimana kamu kerja sama ibu fulan itu? Dikasih makan gak? Terus makannya lauknya apa? Kalau hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, lauk orang dia hafal, bayangin tuh. Itu orang dengki itu. Masya Allah. Ini yang ketawa ini pengalaman atau korban? Baik, saudara yang dimuliakan Allah, ya. Ya Allah. Sedikit lagi biar kita selesaikan 11:30. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih? Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna maluhu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara. Rawahul Bukhari. Kata Nabi kepada para sahabat, para sahabat, ada tidak yang hadir di antara kalian dia lebih mencintai harta ahli warisnya ketimbang hartanya? Para sahabat bilang, enggak ya Rasul, kami lebih cinta hasil kerjaan kami ketimbang harta peninggalan
calon orang tua kami yang akan wafat. Tidak. Orang kata Nabi, memang begitu. Mestinya begitu. Harta yang kita punya harus lebih kita utamakan. Sementara harta kita punya orang tua itu sesuatu yang belum jelas. Boleh jadi orang tua kita ninggalin 1M, ternyata utangnya 2M. Nggak ada warisannya, minus. Jadi harta warisan nggak usah dikaji. Nah, ini hadis ini bagus agar mengakrabkan kakak beradik yang kadung berantem gara-gara harta waris. Walau udah dinasehatin sama ayahnya, nah jangan jual itu kapling yang depan rumah kita ya. Kenapa bah? Punya orang. Hadis terakhir, Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka, jaga dirimu dari api neraka walau bisyikki tamratin. Meskipun kamu hanya menjaga dirimu dari neraka itu lewat memperbanyak sedekah, meskipun seukuran setengah kurma. Bayangin itu. Hadis ini menyuruh kita untuk bersedekah, meskipun sedekahnya cuma dengan kurma, itu pun kurmanya dipotong 2, dikasih setengah buat saya, setengah buat ibu. Saya punya 1 kurma, saya sobek, setengah buat saya, setengah buat kamu ya. Meskipun cuma seperti itu sedekahnya, kata Nabi, maka itu melindungimu dari neraka. Sedekah melindungimu dari neraka. Ada cerita dari Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Kabirnya. Ada orang yang pengen sedekah, Ustadz kasih nasihat di masjid. Kata Ustadz, orang yang akan sedekah 70 setan akan bergelantungan di telapak tangannya. Makanya kita kalau sedekah kan berat tuh. Mikir nih. Ini yang saya sedekahin, ini uang warna coklat, biru, apa merah nih? Atau yang gambar pedang? Gambar pedang uang berapa tuh? 1000. Udah ke masjid, uangnya gambar pedang lagi, ngancem Tuhan namanya. Ya, kenapa kita berat sedekah? Karena kalau kita mau sedekah nih 70 setan nih gelantung di sini nih. Makanya kita nih, kita udah bawa duit ke masjid, jadi nggak begitu sampai di masjid mikir lagi, nggak jadi sedekah. Siapa yang punya kerjaan? Setan tuh. Ketika si Ustadz nyampein begini, ada seorang anak muda di masjid, interupsi Ustadz, saya akan buktikan bahwa saya bisa melawan 70 setan itu. Dia pulang ke rumah, pengantin baru. Dia ambil gandum di rumahnya, begitu dia mau bawa gandum ke masjid, istrinya megang pinggang di depan. Mana bang? Mau sedekah ke masjid. Kata istrinya, jangan, kita baru pengantin baru, ini dapur belum tahu bulan depan ngepul apa enggak. Cekcok, ribut, pengantin baru, ya enggak? Karena cekcok, gandum jatuh, pecah, nggak jadi sedekah. Balik lagi suaminya ke masjid, ditanya sama kiainya, gimana ente bilang mau ngelawan 70 setan, udah berhasil belum? Kata dia, udah kiai, setannya udah selesai, saya singkirin. Masalahnya sampai di rumah saya ketemu sama induknya. Saya baca ini di Tafsir Kabir itu, saya bilang lucu juga nih cerita, saya bilang. Jadi induknya siapa? Istrinya. Itu ceritanya begitu. Cuman ada yang kebalikannya, istrinya dermawan, lakinya pelit bener. Ya ilaha illallah Rasulullah sallallahu. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Bulan depan Ustaz Ali kalau berkenan kita lanjut di bab puasa aja, supaya ada persiapan untuk Ramadan. Ya kan, kita bicara tentang hadis-hadis Ramadan sebagai apa? Tambahan persiapan. Itu saja barangkali, ya mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.